dosa dan cemar. Kami telah menyesali dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami selama seminggu ini. Kami meminta ampun Tuhan jika kami mendukai hati-Mu dan hati sesama kami. Kiranya Engkau menolong dan mengampuni segala kesalahan kami, dan ajarlah dan mampukan kami Tuhan untuk melakukan dan meneladani kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk setiap kita yang telah mengaku dosa, mari kita bangkit berdiri dan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yohanes 3 ayat 18. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Oleh kasih-Nya kita telah diampuni. Hendaklah kita percaya, bersyukur, dan serahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab rancangan-Nya adalah hal yang terindah. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setia-Mu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Teman-teman, aku mau ajak kalian untuk lakukan sesuatu eksperimen. Sekarang ikutin perintah aku ya. Coba diangkat tangan kanannya. Sekarang coba diangkat lebih tinggi lagi. Oke, boleh diturunkan. Nah, teman-teman, kenapa saat kita angkat tangannya pertama kali, tangan kita tuh nggak setinggi yang keduanya? Nah, di dalam kehidupan kita,
Seringkali itu kita merasa pesimis dan gak sungguh-sungguh dalam menjalankan keseharian kita. Seperti tema kita minggu ini, apakah kita sudah do our best? Apakah kita sudah menggunakan bakat dan talenta yang Tuhan berikan dengan 100% untuk memuliakannya? Mari kita buka hati untuk memberikan ruang bagi Tuhan dalam hati dan seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan ketika pagi ini Engkau boleh menghimpun kami semua, Engkau boleh memanggil setiap kami untuk boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Dan Tuhan, kini kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan, tolong bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, tetapi tidak hanya itu, kami juga dapat melakukannya di dalam keseharian kami. Mungkin prosesnya tidak cepat, tapi kami mau Tuhan ubahkan dan kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Oke. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Lukas pasal 19 ayat 11 sampai 27. Aku akan bacain menurut terjemahan baru yang kedua ya. Teman-teman bisa mengikutinya. Sementara mereka mendengarkan hal itu, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ia pun berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja dan kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Setelah dinobatkan menjadi raja dan kembali, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu untuk mengetahui hasil dagang mereka masing-masing. Orang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, bagus, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam hal yang sangat kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan itu telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Lalu hamba yang lain datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut kepada Tuan. Karena Tuan orang yang keras, Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras. Ia mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu, mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dari dia, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan juga melakukan dalam keseharian. Haleluya. Ya, teman-teman, tema kita hari ini adalah do your best. Ya. Tadi Hazel sudah melakukan eksperimen. Coba di sini Hazel, kamu kasih tahu aku dari awal ada nggak yang langsung angkat tangannya tinggi di sini? Nggak ada. Kalau aku karena nyangkut, ini keangkat. Teman-teman, tema kita do your best. Paling enggak kita mendapatkan gambaran kenapa, apa sih maksudnya kita harus do our best. Contoh ya teman-teman ya. Di sini kalian ikut ekstrakurikuler nggak? Ikut. Wajib nggak? Pilihan tapi wajib. Ngerti kan maksudnya? Iya. Kalian boleh milih apapun itu, tapi kalian wajib memilih. Betul? Ada di sini yang sekolahnya nggak ada ekstrakurikuler? 10, 9 kelamaan, nggak ada. Pertanyaannya teman-teman, biasanya kalian pilih ekstrakurikuler itu yang kalian suka atau yang tidak kalian suka?
Yang suka atau nggak suka? Kenapa? Kenapa? Kalau nggak suka, nggak ada niatnya. Oke. Terus kenapa? Kenapa kalian lebih milih? Ya udah, aku mau ekskul basket ya karena aku suka main basket, aku merasa jago main basket, atau aku mau ekskul basket karena aku mau belajar main basket. Aku nggak bisa main basket. Yang pertama atau yang kedua? Kalian yang mana? Kenapa Noel? Kamu berarti yang karena nggak suka ya? Oh karena suka. Kenapa? Ya kayak nggak niat, nggak enak gitu ya. Segala sesuatunya akan jadi lebih terpaksa. Teman-teman, dulu aku adalah orang yang polos, yang waktu SD kita ada ekstrakurikuler matematika, ada kan di sekolah ya, ekstrakurikuler matematika, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bener ada kan? Ada yang sekolahnya ada ya, jawab iya. Maksa. Ada, pokoknya aku SD. Terus aku dengan PD-nya aku merasa, oh aku gak bisa bahasa Mandarin nih gitu ya. Kurang lah kalau lausenya ngajarin, aku ngantuk lah, aku apalah. Cobalah aku ikut ekskul bahasa Mandarin, barangkali aku tiba-tiba jadi lebih mengerti apa yang lauseku tuh omongin kayak gitu kan. Apa yang terjadi teman-teman? Makin gak ngerti. Karena memang pada dasarnya ekstrakurikuler itu dibikin untuk orang yang sudah ada minat di bidang itu. Bukan untuk memperbaiki nilai, bukan untuk memperbaiki hal-hal yang ya udahlah gue coba dulu ya. Barangkali mungkin bisa aja jadi lebih baik. Enggak. Memang ekstrakurikuler itu didesain buat kita udah tahu passion kita apa dan kita mau terjun di dalamnya. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Jadi dari pernyataan pertama dan pernyataan yang kedua ini, teman-teman, masih adakah di antara kita yang tidak tahu talenta kita? Boleh angkat tangan. Masih ada yang nggak tahu talentanya apa? Kalau masih belum tahu, silakan hubungi papanya Marvel dan papanya Hazel tes. Psikotes maksudnya. Ada di sini yang merasa nggak tahu talentanya apa? Teman-teman, pada dasarnya kita tahu talenta kita apa. Kita sadar kok. Tapi ada tapinya. Tapi kita merasa nggak pede dengan apa yang kita punya. Kita merasa kita takut dibilang orang yang flexing gitu ya. Ih pamer banget dia, mentang-mentang bisa nyanyi jadinya nyanyi terus. Ih pamer banget deh. Terus jadinya kita apa? Udahlah, kalau ditanya, enggak, aku nggak bisa. Enggak, aku nggak sanggup, aku nggak jago. Dia aja yang lebih jago daripada aku. Sering gitu nggak? Pernah gitu nggak? Pernah. Ngaku aja. Kan udah pengakuan dosa tadi ya. Teman-teman, apa yang terjadi di dalam Lukas 19 ya, yang tadi kita baca? Yesus mengatakan perumpamaan ya tentang uang mina kepada 10 orang. Di situ dikatakan dia memberikan 10 orang 10 mina, berarti satu orang 1 mina gitu ya. 10 bagi 10, 1. Dikasih 1. Tapi, ada tapinya kecil apa? Banyak orang yang gak suka sama si calon raja mereka. Jadi kan kondisinya adalah ini raja misalkan gitu ya. Oke, aku nanti mau diteguhkan jadi raja di kota X. Jadi diteguhin rajanya nggak di sini. Kalian oke dulu ya, di sini dulu ya, tahan dulu. Aku mau kasih kalian buat 10 orang pedagang masing-masing modal yang sama. 1 juta semuanya. Aku pergi ya untuk dilantik, untuk diteguhkan jadi raja dan aku akan kembali. Kepada 10 orang masing-masing diberikan 1 mina. Tapi banyak orang yang gak suka bahwa aku ini akan dinobatkan menjadi raja. Paham ya situasinya ya? Aku ya tidak disukai oleh orang, tapi aku mengharapkan orang dapat melakukan hal-hal yang baik. Pertanyaannya teman-teman,
Pernahkah kita melakukan sesuatu semua tergantung mood? Tergantung siapa yang nyuruh dan tergantung ngelakuinnya sama siapa. Teman-teman, aku pernah remaja. Iya, aku masih muda. Jadi pernah remaja. Aku waktu kecil gitu ya, aku nakal. Aku bilang, kalau papa aku suruh, papa aku minta tolong, dengan entengnya mulut ini aku jawab, bukan mama kan yang minta tolong. Karena aku lebih takut sama mama. Jadi kalau bukan mama yang nyuruh, aku tidak akan melakukan itu. Kalau papa ngomong gitu ya, mama enggak yang ngomong atau papa doang gitu. Teman-teman, mungkin kita pernah kayak gitu ya. Ngelakuin sesuatu tergantung siapa yang ngomong. Siapa yang kasih perintah. Atau based on mood. Lagi gak mood pelayanan ini. Udahlah. Skip dulu ya, aku 2 bulan pelayanan. Mau membereskan moodku ini ya. Atau kita lebih pingin dimengerti. Kamu gak tahu apa aku tuh lagi capek. Jangan suruh yang aneh-aneh lah. Aku capek tahu. Kita pingin dimengerti lagi oleh mood-mood yang ada dalam diri kita. Atau yang ketiga, kita ditanya, mau pelayanan gak? Sama siapa? Kalau sama X aku gak mau, tapi kalau sama Y aku mau. Pernah? Jangan senyum-senyum, tandanya pernah. Teman-teman, ini pergumulan kita. Nyatanya kita kalau dapat perintah, kita bukan langsung iya, lakukan, laksanakan, tapi kita lihat dulu. Lihat mood kita, lihat orang yang nyuruh, dan lihat ngelakuinnya sama siapa. Rasanya kalau kita dihukum rame-rame, tapi itu rame-rame itu adalah teman kita, it's fine, bener kan? Tapi kalau kita disuruh lakuin yang bener aja, tapi itu sendirian, kita ragu untuk melakukannya. Kita males karena ya gak mood lah, gak ada temennya lah. Makanya ini teguran. Jangan sampai ada yang ke gereja gara-gara mood, gara-gara temen, gara-gara dipaksa orang tua. Jadi aku tanya sekarang, siapa yang ke gereja gara-gara dipaksa orang tua? Tadi dibangunin, ayo ke gereja. Jawab dalam hatinya. Atau siapa yang tadi pagi ke gereja gara-gara di-remind temennya? Woi, ke gereja enggak? Kalau lu gereja, gue gereja. Lu enggak? Gue enggak. Ya aduh. Ini teguran buat kita teman-teman. Karena apa? Yang terjadi selanjutnya, ketika raja itu datang, orang pertama dari 1 mina jadi 10. Orang kedua dari 1 mina jadi 5. Orang ketiga dari 1 tetap 1. Lalu Ci, orang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10-nya kalian bisa bayangin lah ya. Kalau ini patternnya turun berarti makin turun. Kita belajar itu ya, matematika kan ya. Kalau dibagi 2, dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, minus jadinya. Gak berkembang uang minanya. Tapi di situ dikatakan ya kepada mereka, kepada orang pertama yang menjadikan 1 mina itu jadi 10 mina, dibilang apa? Engkau adalah hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Maka akan kuberikan perkara yang besar. Maka kuasailah 10 kota. Pertanyaannya lagi teman-teman. Kalau misalkan sudah ada iming-iming yang terakhir itu, mungkin gak orang ketiga nyimpen aja uangnya? Enggak. Kenapa? Karena kita udah kayak mendapatkan suatu kayak iming-iming gitu ya. Oh ya, kalau gua ngelakuin ini, kalau saya menjadi lipat gandakan lagi, saya akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Saya akan lebih banyak mendapatkan kekuasaan. Coba aja. Mungkin kita juga kayak gitu teman-teman.
Kita pernah menyesali dengan suatu hal yang rasanya sebetulnya bisa kita lakukan, tapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Maka di situ dikatakan, Tuhan berkata ya, hai hambaku yang jahat. Perkara kecil aja kamu gak bisa apa-apain. Gimana kalau aku kasih perkara yang besar? Apalagi yang merintah aku. Makin-makin kamu gak mungkin kerjain. Betul? Betul. Tapi bisa jadi juga teman-teman, kita tuh melakukan itu bukan karena kita sadar, kita punya hak, kita punya kewajiban untuk mengembangkan mina itu, mengembangkan talenta itu. Tapi kita hanya mendapatkan iming-iming di belakang. Nanti. Padahal hidup itu kapan? Sekarang, hari ini, saat ini. Ini teguran lagi buat kita. Maka teman-teman ini juga menjadi perefleksian buat kita. Ya, kalau kamu tidak melakukan yang terbaik atas talenta yang Tuhan berikan, maka kamu adalah hamba yang jahat. Kita lebih enak jadi orang jahat atau jadi orang baik? Jadi orang baik dong maunya. Tapi dikatakan kalau kita gak ngembangin talenta kita simpen aja, private, atau harus ada iming-imingnya dulu, kita adalah hamba yang jahat. Ingat itu. Teman-teman, begitu juga di dalam pelayanan kita. Tadi pagi aku iseng ngobrol sama Cheryl. Cheryl tugas apa? Singer. Kamu jawab apa, Cher? Sejak kapan aku jadi singer? Emang aku bisa nyanyi? Beneran gak bisa, Cher? Gak bisa. Kita yang tahu Cheryl gak bisa nyanyi, jadi contoh ya, Cher. Akankah para pengurus-pengurus ini minta Cheryl untuk jadi singer? Keterlaluan pengurusnya. Aku misalkan minta Noel, kamu nanti main piano ya, kamu jadi keyboard ya, kamu bakal jawab apa? Gak bisa. Tapi kalau aku minta kamu jadi singer, kamu mau kan? Mau. Karena kita sebenarnya tahu teman-teman, dan percayalah, orang-orang di sekitar kita pun juga tahu talenta kita, dan mereka tidak akan mungkin menjerumuskan kita. Kalau udah tahu talentanya di A, pasti juga yang diminta adalah yang A. Makanya kalau diajak pelayanan, jangan merasa kalian tidak bisa. Kalian melukai harga diri teman-teman yang menghubungi kalian. Karena apa? Wah, berarti gue salah penilaian. Selama ini saya ngira dia bisa, tapi ternyata dia gak bisa. Salah nilai. Tapi setiap kita bisa melihat kok talenta-talenta kalian. Gak cuma di gereja, di rumah pun kayak gitu. Kalian yang pinter matematika, kalian kurang dalam pelajaran bahasa Indonesia. Terus mungkin gak kalian disuruh tutor sama teman kalian, sama guru kalian ngajar bahasa Indonesia? Gak mungkin. Pasti tutornya adalah tutor pelajaran matematika. Kalian ekskul basket, kalian mahir dalam main basket. Tiba-tiba kamu lomba futsal ya, mau gak? Gak mau. Kalau disuruh lomba basket mau gak? Ya maulah. Itu kita. Jangan sampai kita sendiri juga salah menilai diri kita. Jangan sampai talenta kita itu bukan talenta, tapi kepengenan kita. Oh, aku pingin bisa nyanyi, tapi bukan talenta aku nyanyi. Tapi aku memaksakan diriku untuk aku bisa nyanyi. Bakal jadi gak? Gak tahu. Orang bukan talentanya. Tapi apa yang ada padamu saat ini, kembangkanlah. Tunjukkanlah. Bukan disimpan di dalam sapu tangan, terus udah dibawa-bawa doang. Kalau udah disimpan di dalam sapu tangan, teman-teman bisa bayangin ya maksudnya apa ya. Itu tertutup banget, terus dikantongin. Siapa yang bisa lihat? Nggak ada yang bisa lihat. Kalau dibawa aja mungkin masih bisa kelihatan ya, satu minanya di sini di tangan terus gitu ya. Tapi ini udah ditutup sama sapu tangan, dikantongin. Siapa yang lihat? Gak ada.
Dan teman-teman, dalam pelayanan percayalah, tidak ada istilah naik level dalam pelayanan. Ingat itu. Oh, aku dulu itu penyambutan. Jadi nanti kalau aku udah usianya tambah, aku gak mungkin penyambutan lagi. Karena penyambutan adalah pelayanan yang paling level rendah. Hilangkan pikiran itu. Buang itu jauh-jauh. Karena semua pelayanan adalah sama di mata Tuhan. Semuanya untuk siapa? Untuk Tuhan. Kemarin aku ada scroll di Instagram, teman-teman. Dikatakan justru bukan liturgos, bukan singer, orang pertama kali jemaat lihat. Jemaat pertama kali datang lihatnya siapa? Penyambutan. Tunjukin kenapa kalian diminta jadi penyambutan. Tunjukin kenapa kalian diminta jadi multimedia. Kita gak akan nengok ke sana, kalau sana telat slide-nya doang baru kita nengok ke sana. Tapi kalau mereka melakukan yang baik dan benar, apakah kita nengok? Enggak. Tapi semuanya itu sama pentingnya. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi jangan merasa, pelayanan aku cuman ini aja. Cuman kamera, cuman presensi. Enggak ada kata cuma di dalam pelayanan. Semuanya sama. Dari satu talenta itu mau kita apain? Maka di situ teman-teman dikatakan lagi ya. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Inilah istilah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Karena apa? Tidak mau berubah. Karena apa? Selalu merasa dirinya sudah cukup baik. Jadi stagnan. Berhenti di tempat. Gak mau maju, gak mau mundur, gak mau ke kanan, ke kiri. Ya udah, hidup aku tuh memang kayak gitu, Ci. Mau diapain lagi? Kan saya harus menikmati hidup saya. Apakah stagnan tepat untuk didefinisikan sebagai menikmati hidup? Tidak jawabannya. Karena ingat, buat kita yang sudah mau bersedia untuk mengembangin talenta kita, Tuhan juga akan memberikan kita lagi kepercayaan-kepercayaan yang lain. Orang ya, yang pertama dari 1 mina jadi 10, terus bukan 10 mina lagi yang dikasih kepercayaan, tapi apa? 10 kota. Kota ya. Bukan 10 rumah doang, 10 RT, 10 RW, 10 kota. Maka dari kita yang punya, kalau kita tahu bagaimana kita mengembangkannya, Tuhan akan kasih lagi. Tapi kalau kita merasa tidak punya, Tuhan akan ambil lagi. Ya udah, kalau kamu nggak mau nyanyi, pada aku udah kasih talenta kamu nyanyi, aku ambil aja, aku kasih ke orang lain yang mau belajar. Ini lagi-lagi teguran untuk kita. Maka teman-teman, setujukah kalian dengan perkataan do your best and God do the rest? Di situ udah jauh jawabannya, nggak setuju. Walaupun tadi dari gambarnya do your best begini ya, jempolnya ke atas. Tapi untuk kalimat ini, turunkan jempol kalian. Kenapa? Karena bagaimana mungkin kita bisa do our best kalau Tuhan belum yang pertama yang memberikan yang terbaik buat kita. Yang kasih kita talenta siapa? Tuhan. Terus lu ngaku-ngaku, do your best and God do the rest. Rest itu artinya apa? Sisa. Kita kalau makan aja ya, lagi makan aja, lebih enak bilang apa? Ini aku sisihkan untuk kamu atau ini sisa makanku. Sisihkan. Sisa gak enak banget ya. Dikasih makan sisaan kalian mau? Hah? Mau? Enggak. Tapi kalau disisihkan berarti dari awal sudah tahu ini buat ini buat ini buat ini buat aku. Aku sudah sisihkan. Bukan aku makan dulu sampai aku kenyang, ini sisanya buat kalian. Bukan. Kita aja yang tahu rasanya gak enak dapet sisaan. Terus kita bilang Tuhan kita cuma ngerjain part sisaan. Keterlaluan banget kita. Tapi teman-teman ingatlah, diingat baik-baik. Tuhan kita yang udah kasih duluan talenta buat kita. Dia yang pertama, bukan yang terakhir. Bukan sisanya.
Dia yang pertama-tama kasih talenta, lalu apa respon kita? Ya udah cukup do your best aja. Nggak usah pakai Tuhan res-resnya. Do your best. Karena apa? Karena kita sudah tahu Tuhan juga sudah melakukan yang terbaik. Itu yang harus kalian ingat. Karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik, aku pun juga mau melakukan yang terbaik. Karena kalau konotasinya ini, kita hanya merasa diri kita yang hebat. Diri kita yang pintar. Diri kita yang lebih terpandang. Jadi lampu sorotnya. Tapi enggak teman-teman. Ketika kita mau melakukan yang terbaik, kita tahu itu karena Tuhan juga sudah melakukan yang terbaik. Ketika kita mau melakukan yang terbaik, itu karena kita bersyukur Tuhan telah memberikan talenta buat kita. Mau sedikit, mau banyak, yang penting satu, digunakan dan dikembangkan. Jadi teman-teman, teruslah kita menyadari setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita, disadari dulu. Tuhan kasih talenta apa buat aku. Dan setelah itu gunakanlah, kembangkanlah talentamu. Ingat, Tuhan tidak suka pada hambanya yang jahat. Karena bagi hambanya yang jahat, saat itu juga ada penghakiman. Amin. Saat hening buat kita semua. Shalom. Yo, teman-teman, saya undang bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan iman percaya kita. Sebagai respon pemberitaan firman Tuhan dan mengingat janji baptis kita, bersama umat masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Duduk. Happy Sunday teman-teman. Sebentar lagi kita mau sama-sama doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kalau kami boleh sama-sama beribadah kepadamu lagi Tuhan. Sebentar kami ingin mengangkat beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama, kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, supaya kiranya Engkau yang memberkati bangsa kami, supaya kami boleh menjadi rakyat yang baik juga. Berdoa juga Tuhan untuk para pemimpin kami, supaya mereka boleh memimpin Indonesia dengan baik, dan kiranya pemimpin kami boleh menggunakan pekerjaannya juga dengan baik dan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa juga untuk camp remaja yang akan dilaksanakan di tahun ini nanti. Berdoa untuk segala persiapannya, dan berdoa juga untuk para panitia yang belum lengkap. Kiranya Engkau yang pimpin para remaja, supaya kiranya boleh Engkau gerakkan hatinya untuk melayani di camp remaja.
Kami berdoa juga Tuhan untuk remaja yang nanti kami belum tahu, kiranya Engkau yang gerakan hatinya supaya ia boleh mengenal Engkau lewat camp remaja. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembukaan kelas dan pembinaan yang baru. Berdoa untuk segala yang telah dipersiapkan oleh tim pemerintahan supaya boleh berjalan dengan baik. Dan berdoa juga untuk teman-teman yang udah daftar. Kami bersyukur Tuhan untuk mereka yang Engkau berikan untuk belajar lagi tentang firman Tuhan dan mereka boleh mengenal Engkau lewat kelas pembinaan. Kiranya Engkau yang pimpin supaya ia boleh terus mengikuti pembinaan dari awal hingga lulus nanti ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk teman kami Joan dan Joshua, karena ada berita duka cita tentang ibunya. Kiranya Engkau yang memberikan Joan dan Joshua penghiburan, dan berdoa juga Tuhan untuk Joshua dan Joan yang sedang dalam masa pemulihan karena sakit. Kiranya Engkau yang memberikan penyembuhan dan kekuatan saja ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang mungkin ada sakit. Kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan juga ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Kiranya Engkau yang memberikan jalan dan kekuatan saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Bersyukur atas 1 tahun yang ditambahkan. Kiranya ia boleh semakin mengenal Engkau dan boleh dipakai kehidupannya dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami semua. Berdoa supaya kami boleh menjadi anak yang baik, supaya kami boleh melakukan sesuatu yang sudah kita punya, bakat dan talenta yang Engkau berikan dengan baik, dan semua yang Engkau berikan kepada kami boleh kami lakukan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Inilah segenap pokok doa kami yang jauh dari kata sempurna. Kiranya Engkau yang menyempurnakan doa ini dan menjawab sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buat teman-teman yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangan biar bisa dibantu sama tim pelayanan. Dan buat teman-teman, kalian bisa kasih persembahan melalui amplop yang udah dibagikan sama Asher. Dan kalian juga bisa nge-scan QR code yang nanti bakal ditampilkan di layar atau mungkin ada di depan bangku kalian. Ayat persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab dari mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memberikan persembahan dan mengungkap syukur kepadanya. Persembahkan kepadamu
turut maksudmu. Kita nyanyi lagu ini satu kali lagi. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberikan kami berkat, dan sekarang kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami beri hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, dan kiranya Tuhan mengajarkan tangan-tangan yang masih belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, Tuhan telah memberikan bakat dan talenta kepada setiap kita. Tapi jangan sampai anugerah-anugerah tersebut dijalani dengan setengah hati atau dengan setengah effort. Walaupun kita merasa takut ataupun ragu dengan kemampuan kita, percayalah apapun yang Tuhan rencanakan bagi kita, sekecil apapun itu, Ia pasti memiliki rencana yang indah di baliknya. Jadi mau dalam kita suka atau duka, senang atau susah, jangan pernah kita lelah bekerja di ladang Tuhan. Nah, bener banget. Maka dari itu aku ajak teman-teman buat bangkit berdiri, dan kita mau sama-sama bertekad untuk berkomitmen dalam pelayanan, bertanggung jawab dalam setiap tugas, dan tetap memberikan yang terbaik kepadanya. Maka dari itu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah,
Teman-teman, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan mari kita meminta berkat daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap berkat, atas setiap talenta, atas setiap karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan senantiasa membantu kami untuk kami dapat terus mengembangkan talenta kami. Kiranya Yesus Kristus senantiasa menjadi teladan kami bagaimana Ia bertindak dengan kuasa karunia-Nya di dalam kehidupannya. Dan kiranya Roh Kudus juga membimbing kami, menemani perjalanan kami, sehingga setiap kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah satu kali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus beri kekuatan yang mengajar dan menopang.
Happy Sunday teman-teman. Oke. Boleh di next slide-nya? Oke, pertama-tama welcome to KR Pernias. Buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke Komisi Remaja, kita ada Instagram dan YouTube-nya. Boleh teman-teman follow ya guys. Oke, kita next ke tema kebaktiannya. Nah, hari ini tanggal 9 Februari, tema kebaktian kita itu Do Your Best, dibawain sama Penatua Grace Victoria. Dan minggu depan itu tanggal 16 Februari, temanya hitung-hitungan, dibawain sama Pendeta Markus. Selanjutnya, Job 9 Februari tahun 2025, liturgosnya ada Hazel sama Bella. Terus PP-nya ada Jennifer, BWDS-nya ada aku, Vanessa. PIC-nya ada Phoebe, PJTD-nya Jesslyn N, Asher dan kolektannya ada Nina, Francisca, Kenneth dan Gavin. Terus absennya ada Mesya, MCCG-nya Phoebe. Job pelayanan 16 Februari, liturgosnya ada Gracie Morangkir sama Natania. PP-nya ada Kenia, BWDS-nya Hana, PIC-nya Stefanesa, PJTD-nya Kila. Asyir dan kolektannya ada Rebecca, Krisalin, Ferio, sama Yosef. Terus absennya ada Bella, MCCG-nya Tivalenka. Next, job pemusik dan multimedia tanggal 9 Februari. Pianisnya ada Cheryl, gitarisnya ada Hansel, singernya ada Abel dan Immanuel. Drumnya ada Joshua. Soundnya ada Darren, slide-nya Kalista, switcher dan kamera belakangnya ada Habel. Next, job pemusik dan multimedia tanggal 16 Februari. Pianisnya ada Filona, gitarisnya ada Nico Nicholas, singernya ada Fanny dan Philip, drumnya ada Carlos, soundnya Elvis, slide Sally, switcher dan kamera belakangnya ada Novelia. Oke, sekian itu aja warta hari ini. Happy Sunday teman-teman. Tes. Oke, halo semuanya. Nah, hari ini aku mau info beberapa hal penting. Yang pertama, aku mau ajak buat teman-teman yang kelas 8 dan 9 yang belum ikut pembinaan, kita buka kelas pembinaan di tahun ini. Jadi, kalian boleh join dan kegiatannya ngapain aja. Pastinya yang pertama kita akan belajar firman Tuhan bareng-bareng. Terus kalian juga akan nanti dibuatkan komunitas untuk bertumbuh bersama dan nanti pastinya ada kebersamaan juga di kelas gitu. Nah, pendaftarannya itu cuman sampai di tanggal 14 Februari ini, di Jumat ini. Jadi jangan lupa untuk daftar dan gimana cara pendaftarannya udah aku masukin ke grup KR. Atau kalau ada teman-teman yang belum masuk grup KR nanti boleh ke aku aja habis setelah ini. Nah, yang kedua, aku mau infokan juga untuk kelas pembinaan semuanya itu akan dimulai di tanggal 23 Februari. Jadi kalian wajib untuk hadir karena akan ada pertemuan pertama dan bakal bahas untuk kelas pembinaan dan KTB untuk selanjutnya gitu. Ya, itu aja. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung ke aku aja atau PC aku. Thank you. Tes. Oke, thank you Cici. Happy Sunday semuanya. Oke, buat CG hari ini kita mau main games. Terus nanti bakal di